Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-temanku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemberdayaan ekonomi Nahdlatul Ulama. Poin pertama, permasalahan utama umat dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ialah kemiskinan dan kelemahan ekonomi. Ini adalah salah satu permasalahan yang ditemukan dalam perkumpulan atau muktamar Nahdlatul Ulama ke-13 tahun 1935. Itu memutuskan bahwa kendala utama yang menghambat kemajuan umat melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan menegakkan agama adalah karena kemiskinan dan kelemahan ekonomi. Kemudian kelemahan ekonomi itu bermula dari lemahnya sumber daya manusia. Dari orang kalau ekonominya lemah itu biasanya karena faktor sumber daya manusianya. Nah, oleh karena itu ada beberapa prinsip yang harus ditanamkan oleh warga NU agar bermental kuat, yaitu mabadi' khairu ummah. Jadi karena sumber daya manusianya lemah, maka mereka itu harus ditanamkan agar senantiasa bermental kuat, tidak gampang ngeluh. Nah, di sini NU merumuskan mabadi' khairu ummah. Mabadi' khairu ummah itu ada 5. Yang pertama adalah asidku. Asidku di sini itu artinya jujur, terus benar, serta seimbangnya hati antara kata dan perbuatan. Pertama, jujur terhadap diri sendiri. Kemudian lantas jujur kepada orang lain. Seperti contoh dalam hal transaksi atau muamalah, itu harus mengikuti sifat asidku sehingga lawan dan kawan kerjanya itu tidak khawatir tertipu. Penjual dan pembeli, penjual harus jujur, maka pembeli akan sering berlangganan lah kalau membeli barang dagangan kita itu, karena kita dikenal sebagai orang yang jujur, dan pembeli juga tidak khawatir untuk tertipu. Nah, Rasulullah itu pernah menjalankan bisnis sama Sayyidatina Khadijah, istri pertama Rasulullah, dan beliau menerapkan asidku ini, yaitu jujur. Makanya Khadijah termasuk menjadi salah satu orang yang terkaya karena kejujurannya, sukses besar. Itu harus ditanamkan oleh warga NU. Yang pertama jujur. Yang kedua adalah al-amanah wa al-wafa bil ahdi. Itu artinya dapat dipercaya dalam memegang suatu tanggung jawab dan memenuhi janji. Lah, amanah di sini itu juga salah satu sifat Rasul. Lah, amanah menjadi hal penting bagi kehidupan seseorang dalam pergaulan memenuhi kebutuhan hidup. Lah, Nabi Muhammad SAW itu mendapat gelar Al-Amin dari masyarakat karena diakui sebagai orang yang dapat diserahi tanggung jawab. Jadi orang kalau diserahi tanggung jawab ya harus amanah. Kalau nggak amanah nanti bakal dijauhi oleh masyarakat, nggak dipercaya oleh masyarakat. Disiplin salah satunya. Nah, disiplin, tepat janji, tepat waktu. Nah, itulah amanah. Nah, pegawai negeri atau pegawai pemerintah kalau nggak amanah itu nggak bakalan didukung oleh rakyatnya, masyarakatnya. Terus yang ketiga adalah al-adalah. Al-adalah ini artinya adil, objektif, bersifat tidak ke kanan dan ke kiri, proporsional, mengutamakan kebenaran, tidak membela satu kelompok, tapi mengutamakan kebenaran. Kelompoknya salah ya dikatakan salah, kelompoknya benar ya dikatakan benar. Nah, bersikap adil ini kepada diri sendiri akan dipandang orang lain sebagai tempat berlindung dan tidak menjadi ancaman. Warga Nahdliyin itu bisa menjadi pengayom bagi masyarakat sekaligus memudahkan dan membuka jalan kehidupannya.
Sikap adil juga merupakan ciri utama penganut Sunni Nahdiyin dalam kehidupan masyarakat. Dan bila ini benar-benar mampu menjadi karakter Wahdanadiyin, berarti wujud dan prinsip risalah kenabian rahmatan lil alamin, yang berarti bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri atau golongan, akan tetapi penebar cinta kasih kepada semua orang. Jadi tidak adil terhadap diri sendiri saja, harus kepada golongan, mengutamakan kebenaran tadi. Terus yang keempat adalah ta'awun. Ta'awun di sini itu tolong menolong atau saling menolong antara seseorang satu orang ke seseorang yang lain dalam kehidupan. Nah, ini mengenai jati diri manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa kerjasama, tanpa pertolongan orang lain. Nah, kalau dalam sepak bola itu ada jargon "you'll never walk alone". Kamu tidak akan bisa berjalan sendiri. Artinya kita harus saling membantu, saling bahu-membahu untuk bekerja sama. Nah, itu adalah sifat dasar manusia, saling bekerja sama, tolong menolong. Nah, tolong menolong di sini itu tidak hanya sesama manusia loh ya. Kita harus menolong binatang, menolong alam sekitar agar senantiasa bersih, tidak menyiksa binatang. Nah, ini adalah termasuk mabati khairu ummah yang ta'awun. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-istiqomah. Al-istiqomah adalah sikap mantap, tegak, atau bahasa biasanya itu konsisten, tidak goyah oleh godaan yang menyebabkan menyimpang dari aturan hukum perundang-undangan. Maksudnya untuk mendapatkan sukses, hidup para Nahdiyin juga harus memegang konsep istiqomah ini, yaitu tahan godaan dan tidak tergiur melakukan penyimpangan yang hanya menjanjikan kenikmatan sesaat dan kesengsaraan yang panjang. Sikap konsisten ini akan membuat kehidupan menjadi tenang, yang bisa menumbuhkan inspirasi maupun kreasi yang bisa mengatasi segala tantangan, segala rintangan. Contohnya adalah kalau pejabat negara dikasih amanat untuk melakukan membuat peraturan larangan mendirikan tempat dugem. Lah, mereka itu banyak yang nantang. Jangan buat aturan kayak tersebut. Ini tak bayarin nih buat kamu. Jangan buat. Nah, lah dari hal peristiwa tersebut, orang yang istiqomah dia tidak tergiur dengan uang yang dikasih oleh seorang yang lain itu, dan tidak tergiur dengan godaan uang tersebut. Nah, sekali dia kok menerima uangnya, maka ia akan sengsara. Tidak hanya sengsara dengan dirinya sendiri, dia juga menyengsarakan orang lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kelima mabati khairu ummah ini harus harus dimiliki oleh warga Nahdiyin agar senantiasa tidak senantiasa menjadi mental yang kuat, tidak lemah, gak mudah sambat. Dan untuk menjalani hidup itu terasa mudah dan bisa mengatasi segala tantangan dan rintangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.